Pagi hari tanggal 25 Agustus 2014 di Desa Gading, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang pria tua bernama Pak Slamet Rianto, tukang perahu yang setiap hari menyeberangkan warga di tepian sungai Bengawan Solo, memulai rutinitasnya seperti biasa. Langit masih diselimuti kabut tipis, suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan dan perahu kayunya yang sudah renta itu perlahan melungkur mengikuti arus sungai. Namun pagi itu tidak berjalan tenang sebagaimana mestinya. Tiba-tiba hidungnya menangkap aroma tak sedap yang menusuk, berbeda dengan bau lumpur sungai atau sampah rumah tangga. Bau itu begitu menyengat membuat Pak Slamet spontan menutup hidung dengan sarungnya. Matanya segera menyapu tepian sungai yang dipenuhi semak ilalang. Di sana ia melihat sebuah karung plastik besar berwarna hijau putih yang tersangkut di rumpun bambu. Karung itu menggembung aneh seakan-akan ada sesuatu di dalamnya. Awalnya Pak Slamet mengira itu hanya bangkai hewan ternak yang dibuang sembarangan. Sudah beberapa kali ia menemukan kambing atau ayam mati terhanyut di sungai, lalu ia menguburkannya agar air tetap bersih. Dengan niat yang sama, kali ini ia pun mendekat. Karena karung itu tampak terlalu berat, ia memanggil seorang pemuda kampung bernama Andi Setiawan yang sedang melintas di jalan setapak dekat tepi sungai. Bersama-sama mereka menarik karung itu ke daratan. Tenaga mereka terkuras karena beban di dalamnya terasa padat dan penuh air. Begitu karung diletakkan di bawah pohon beringin tua yang berdiri kokoh di pinggir sungai, keduanya mulai curiga. Bentuk gumpalan di dalamnya tidak menyerupai tubuh hewan. Andi dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan takut memberanikan diri membuka ikatan tali plastik di mulut karung. Hanya beberapa detik setelah tali itu longgar, bau yang lebih menyengat menyebar ke udara. Saat sela karung terbuka, Andi sontak terhuyung ke belakang, wajahnya pucat pasi. Pak Slamet pun terdiam membeku, tubuhnya bergetar hebat. Di dalam karung itu terendam lumpur dan air keruh, tampak rambut hitam panjang yang kusut menempel pada sesuatu yang jelas bukan bangkai hewan. Itu adalah bagian wajah manusia, seorang perempuan yang sudah bengkak dan sulit dikenali. Keduanya saling berpandangan geri sebelum akhirnya Andi berteriak minta tolong. Dalam hitungan menit kabar mengejutkan menyebar cepat di desa. Tak lama kemudian Polres Sukoharjo mendapat laporan. Menyadari betapa seriusnya kasus ini, tim gabungan dari Satreskrim dan Unit Inafis Polda Jawa Tengah dipimpin oleh AKP Budi Santoso segera dikerahkan ke lokasi. Area penemuan langsung dipasangi garis polisi. Warga desa berbondong-bondong datang namun dijauhkan oleh aparat. Para penyidik lengkap dengan pakaian pelindung mulai bekerja dalam hening. Karung itu diperlakukan sebagai barang bukti utama, sementara jenazah perempuan itu dengan hati-hati diangkat dan diletakkan di atas terpal bersih. Identifikasi awal menunjukkan korban berusia parubaya, mungkin sekitar 50-60 tahun. Kondisinya sudah membusuk karena terendam air selama beberapa hari. Namun ada yang mencurigakan, rahangnya tampak patah akibat benturan keras, bukan karena proses alami. AKBP Budi Santoso menggerutkan dahi, tatapannya penuh kewaspadaan. Ini bukan kecelakaan biasa, gumamnya. Ini jelas kasus pembunuhan, lalu mayatnya dibuang ke sungai. Sejak saat itu sebuah penyelidikan besar dimulai. Tugas pertama dan terpenting adalah menemukan identitas korban karena tanpa itu mereka tidak memiliki titik awal. Di kantor Desa Gading, AKBP Budi Santoso memimpin rapat bersama tim Reskrim dan Inafis. Prioritas pertama adalah mengidentifikasi korban. Ibda Ratna Dewi ditugaskan mengumpulkan laporan orang hilang di Sukoharjo, Solo dan daerah sekitarnya selama 10 hari terakhir, khusus pada perempuan usia 40-60 tahun. Tim teknis membawa jenazah ke RS Bayangkara Semarang untuk autopsi. Barang bukti berupa karung plastik dan tali nilon disimpan dalam segel. Semua sampel tanah, air dan serat kain dikumpulkan. Pak Slamet dan Andi diperiksa secara terpisah. Slamet mengira karung berisi bangkai kambing. Andi mengaku melihat jelas wajah korban yang bengkak. Keduanya tidak mengenali korban. Karung dipastikan hanyut dari arah hulu. Laporan autopsi korban perempuan usia perkiraan 55 tahun, tinggi 153 cm. Pada rahang bawah akibat benda tumpul, masih hidup saat dimasukkan ke sungai, ditandai dengan adanya air sungai dalam paru-paru. Pakaian berupa baju tidur katun bermotif bunga menunjukkan korban kemungkinan sedang berada di rumah saat kejadian. Tim forensik menemukan kode produksi pada karung. Karung diproduksi pabrik di Semarang, bukan jenis umum dipakai di desa. Barang bukti ini membuka kemungkinan pelaku berada di sekitar jalur distribusi. Kesimpulan penyidik: 1. Korban perempuan parubaya, kemungkinan ibu rumah tangga. 2. Korban masih hidup ketika dibuang ke sungai. 3. Karung berasal dari pabrik, bukan barang rumah tangga biasa. 4. Pelaku berusaha menghilangkan jejak. Instruksi AKBP Budi penkokokan laporan orang hilang dengan seluruh kepala desa di sepanjang hulu Bengawan Solo. Semua petugas diminta bergerak cepat. Tim forensik di RS Bayangkara Semarang menyelesaikan proses otopsi lanjutan.
Data sidik jari korban dipulihkan menggunakan teknik khusus. Lapisan epidermis pada ujung jari dipisahkan lalu ditempelkan ke jari penyidik untuk menghasilkan kap. Hasil kap dipindai ke dalam sistem nasional. Pusat data kependudukan mengirim hasil kekokokan. Identitas korban adalah Siti Kurniasih, lahir 1962, warga Dusun Karangasem, Kecamatan Prakimantoro, Kabupaten Wonogiri. AKBP Budi Santoso segera memerintahkan tim menuju rumah korban. Tim terdiri dari 3 penyidik senior dan 2 personel inafis. Kendaraan dinas berhenti di depan rumah semi permanen di Karangasem. Seorang pria Parubaya Sutrisno membuka pintu. Ia adalah suami korban. Wajahnya tampak kaku. Ketika diberitahu tujuan kedatangan polisi, ia menanggapi singkat, "Istri saya sedang ke Solo, belum pulang." Penyidik mencatat reaksi itu. Mereka memasuki ruang tamu. Di dalam ada seorang perempuan muda, Rina Anggraini, menantu korban, sedang menggendong anak kecil. Tatapannya gugup, tangan gemetar. Pertanyaan pertama, kapan terakhir kali melihat Siti Kurniasih? Sutrisno menjawab tanggal 21 Agustus, mengatakan istrinya pergi ke Solo untuk menjenguk adik. Rina memberikan jawaban sama. Keterangan keduanya identik, dianggap terlalu sempurna. AKBP Budi menegaskan kembali sejak tanggal itu ada komunikasi lewat telepon. Sutrisno menyebut pernah menelepon tetapi tidak tersambung. Tim mencatat adanya kebohongan. Data ponsel korban sudah diverifikasi, tidak ada aktivitas sejak malam 20 Agustus. Rumah diperiksa secara menyeluruh. Lantai ruang tamu bersih mengkilap. Lampu ultraviolet diarahkan ke permukaan lantai. Beberapa area menunjukkan berkah pembersih kimia. Penyidik menanyakan alasan penggunaan cairan pembersih. Rina menjawab ada tinta tumpah. Temuan lain, serpihan kakak kecil di bawah meja altar keluarga, dikumpulkan sebagai barang bukti. Instruksi AKBP Budi, rumah dinyatakan sebagai TKP potensial disegel untuk pemeriksaan laboratorium. Sutrisno dan Rina diminta tetap berada di rumah diawasi aparat. Di waktu yang sama, tim lain berhasil menghubungi anak bungsu korban yang sedang kuliah di Yogyakarta. Ia mengaku tidak pernah menerima kabar bahwa ibunya akan menemuinya. Informasi ini membongkar kebohongan Sutrisno dan Rina. Kesaksian tambahan dari tetangga sebelah rumah, malam 20 Agustus terdengar teriakan keras diikuti suara benda PK. Setelah itu sunyi. Data awal penyidik, identitas korban terkonfirmasi. Keterangan keluarga penuh kejanggalan. Ada upaya pembersihan jejak di ruang tamu. Saksi tetangga mendengar keributan malam kejadian. AKBP Budi menyusun rencana. Sutrisno dan Rina akan dibawa ke Polres untuk pemeriksaan intensif. Bukti laboratorium dari rumah korban dijadikan dasar penguatan. Sutrisno dan Rina dibawa ke Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan. Keduanya ditempatkan di ruang berbeda. Prosedur awal dilakukan foto sidik jari pencatatan data. Sutrisno duduk dengan wajah datar. Pertanyaan pertama mengenai keberadaan istrinya malam 20 Agustus. Jawaban, istrinya pergi setelah makan malam. Tidak ada saksi lain yang mendukung pernyataan ini. Rina dimintai keterangan secara terpisah. Jawaban sama dengan Sutrisno. Petugas mencatat konsistensi yang terlalu rapi. Barang bukti dari rumah korban disajikan. Laporan laboratorium menunjukkan berkah darah pada lantai ruang tamu. Uji luminol menegaskan adanya persikan di dinding. Serpihan kakak yang ditemukan kokok dengan pekahan gelas minum. Hasil uji DNA berkah darah identik dengan profil genetik Siti Kurniasih. Bukti ini ditunjukkan kepada Sutrisno. Ekspresi wajahnya berubah namun ia tetap menolak mengakui keterlibatan. Rina menerima tekanan psikologis lebih berat. Petugas menyampaikan bahwa anaknya akan sementara dirawat oleh keluarga korban. Reaksi emosional muncul. Rina menangis menyatakan takut kehilangan anak. Pertanyaan diarahkan ke momen terakhir sebelum Siti menghilang. Rina menyebut mendengar suara keras di ruang tamu lalu melihat ibu mertuanya jatuh. Ia berhenti berbicara, menunduk, menolak melanjutkan. Penyidik menekankan bahwa setiap kebohongan akan memperberat hukuman. Rina mulai bimbang, air mata mengalir, tubuh bergetar. Ia mengaku berada di ruang tamu bersama Sutrisno saat Siti keluar dari kamar. Keterangan parsial, terjadi pertengkaran singkat. Siti melihat sesuatu yang tidak pantas antara Sutrisno dan Rina. Suasana tegang. Gelas jatuh dan PK. Siti berteriak. Sutrisno memukul sekali ke arah wajah. Siti terjatuh dan darah keluar dari mulut. Rina menyatakan ia panik, tidak tahu harus berbuat apa. Sutrisno kemudian memerintahkannya membantu memindahkan tubuh. Keterangan ini dicatat lengkap dalam berita acara. Di ruang lain, Sutrisno masih menyangkal. Ia menyebut istrinya pergi sendiri ke Solo. Penyidik menunjukkan hasil forensik, kesaksian tetangga, data ponsel dan pernyataan Rina. Ia terdiam lama, keringat terlihat di dahi. Analisis penyidik, motif utama terkait konflik rumah tangga bercampur relasi terlarang. Fakta yang muncul menunjukkan keterlibatan aktif keduanya. Instruksi AKBP Budi, lanjutkan pemeriksaan intensif, siapkan rekonstruksi di rumah korban. Semua bukti fisik, kesaksian dan pengakuan parsial disusun untuk laporan ke kejaksaan.
Tim penyidik menetapkan rumah korban sebagai lokasi rekonstruksi. Sutrisno dan Rina dibawa kembali dengan pengawalan ketat. Rumah tetap dalam status segel. Petugas forensik menyiapkan boneka uji dengan ukuran dan berat setara tubuh korban. Seluruh proses direkam video. Jaksa penuntut hadir sebagai pengawas. Sutrisno diminta menunjukkan ulang kejadian. Ia berdiri di ruang tamu. Rina ditempatkan di posisi samping sofa. Boneka diletakkan pada posisi korban. Sutrisno diminta melakukan gerakan sebagaimana malam 20 Agustus. Ia menirukan adegan memukul sekali ke arah wajah boneka. Posisi jatuh ditandai dengan pita. Rina diminta memperagakan tindakannya setelah korban terjatuh. Ia memperlihatkan gerakan panik memegang kepala boneka lalu mundur. Petugas menunjukkan pekahan kakak yang ditemukan. Rina mengakui bahwa gelas peka saat korban berteriak. Sutrisno tetap bersikeras bahwa pukulan tidak dimaksudkan membunuh. Langkah berikut pemindahan tubuh. Boneka dimasukkan ke dalam karung plastik warna hijau putih. Sutrisno dan Rina bersama-sama mengangkat dan memasukkannya. Berat karung diperhitungkan sesuai kondisi nyata. Pengangkutan diperagakan menggunakan gerobak kayu yang disita dari rumah. Ban kiri gerobak terbukti bengkok identik dengan rekaman CCTV jalan desa. Sutrisno menarik gerobak, Rina mengikuti di belakang. Jarak dari rumah ke tepi sungai ditandai 1-2 km. Tim dokumentasi mencatat setiap detail. Hasil rekonstruksi menunjukkan kesesuaian antara pengakuan parsial Rina barang bukti forensik dan kondisi nyata. Tetangga yang menjadi saksi mata tambahan dipanggil untuk menyaksikan. Mereka mengenali suara jeritan malam itu. Penyidik menyimpulkan tahap awal 1. Korban dipukul di ruang tamu. 2. Tubuh dimasukkan ke dalam karung. 3. Karung diangkut dengan gerobak kayu. 4. Tubuh dibuang ke aliran Bengawan Solo. Laporan rekonstruksi diserahkan ke kejaksaan. Semua bukti foto, video dan catatan teknis disatukan. Sutrisno dan Rina kembali ditahan di Polres untuk proses lanjutan. Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah menyerahkan laporan lengkap. Hasil uji DNA pada berkak darah di lantai ruang tamu identik dengan profil Siti Kurniasi. Serat kain dari karung kokok dengan serat yang ditemukan pada kela kayu gerobak. Analisis mikroskopis menunjukkan adanya partikel lumpur identik dengan sampel dari tepi Bengawan Solo. Rekaman CCTV desa ditingkatkan resolusinya. Gambar menunjukkan siluet seorang pria menarik gerobak dengan ban bengkok dan seorang perempuan berjalan di belakang. Tinggi badan dan postur sesuai dengan Sutrisno dan Rina. Kesimpulan tim forensik, korban dipukul di ruang tamu, tubuh dimasukkan ke karung, dibawa dengan gerobak lalu dibuang ke sungai. Bukti fisik, biologi dan elektronik konsisten. Penyidik menyiapkan strategi interogasi lanjutan. Sutrisno dipertemukan dengan foto hasil luminol foto serat karung, rekaman CCTV dan laporan DNA. Ia terdiam lama kemudian menyebut pukulannya tidak disengaja. Rina diminta mengulang keterangan. Ia menegaskan Sutrisno yang memerintahkan pembuangan mayat. Ia hanya mengikuti karena takut. Jaksa menerima berkas bukti awal. Instruksi diberikan untuk memperkuat pasal dengan unsur berencana. Penyidik diminta menambah data motif. Tim intelijen desa melakukan penelusuran riwayat keluarga. Informasi diperoleh bahwa rumah tangga Sutrisno dan Siti sering terjadi konflik. Beberapa tetangga mendengar pertengkaran soal ekonomi. Selain itu, ada gosip hubungan dekat antara Sutrisno dan Rina. Data komunikasi ponsel diperiksa. Log panggilan menunjukkan kontak intensif antara Sutrisno dan Rina bahkan di malam hari jauh sebelum peristiwa 20 Agustus. Pesan teks berisi percakapan pribadi ditemukan. Analisis akhir motif utama gabungan antara hubungan terlarang dan konflik rumah tangga. Perencanaan terlihat dari upaya pembersihan TKP, penggunaan karung pabrik serta pembuangan tubuh di sungai. AKBP Budi Santoso menyusun laporan resmi 1. Barang bukti forensik menguatkan keterlibatan Sutrisno dan Rina. 2. Rekaman CCTV mendukung pergerakan keduanya. 3. Motif diperkuat oleh riwayat hubungan dan konflik rumah tangga. 4. Pasal yang disiapkan pembunuhan berencana dengan pemberatan. Laporan diserahkan ke kejaksaan. Proses penyidikan memasuki tahap akhir. Berkas perkara Sutrisno dan Rina dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Pengadilan Negeri Wonogiri menetapkan jadwal sidang terbuka. Ruang sidang dipenuhi keluarga korban, awak media dan warga desa. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan pembunuhan berencana dengan pemberatan pelanggaran pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 KUHP. Uraian dakwaan memuat kronologi dari pemukulan, pembersihan jejak hingga pembuangan tubuh di Bengawan Solo. Sutrisno berdiri di kursi terdakwa. Jawaban atas dakwaan mengakui memukul tetapi menolak disebut berencana. Rina menangis mengakui keterlibatan, menyatakan tertekan oleh perintah Sutrisno. Saksi pertama dokter forensik menjelaskan hasil autopsi luka di rahang, adanya air sungai di paru-paru. Kesimpulan, korban masih hidup saat dibuang.
Saksi kedua tetangga memberi keterangan mendengar teriakan keras dan suara pekahan kakak pada malam 20 Agustus. Saksi ketiga petugas Inafis menunjukkan foto luminol DNA serat karung dan rekaman CCTV. Bukti fisik diperlihatkan di depan majelis hakim. Jaksa menuntut hukuman maksimal, tuntutan untuk Sutrisno pidana mati, untuk Rina pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan kooperatif. Penasihat hukum Sutrisno menyampaikan pembelaan. Argumen perbuatan spontan karena emosi sesat bukan rencana, meminta keringanan hukuman. Penasihat hukum Rina menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Menyatakan Rina menyesal dan masih memiliki anak kecil. Memohon hukuman lebih ringan agar ada kesempatan rehabilitasi. Majelis hakim bermusyawarah, pertimbangan hubungan terlarang tindakan kekerasan usaha menghilangkan jejak dampak sosial di masyarakat. Faktor memberatkan korban adalah istri dan ibu kandung dalam keluarga. Faktor meringankan untuk Rina sikap kooperatif dan pengakuan jujur. Putusan dibakakan Sutrisno dijatuhi hukuman mati. Rina dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tangis PK di ruang sidang. Keluarga korban menyatakan puas dengan keputusan. Media mencatat putusan sebagai peringatan keras terhadap kejahatan yang menghancurkan sendi keluarga. Kasus tragis ini menunjukkan bahwa ketika nafsu kebohongan dan pengkhianatan dibiarkan berkembang, keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bisa berubah menjadi sumber bencana. Setiap konflik rumah tangga harus diselesaikan dengan komunikasi yang sehat, bukan dengan kekerasan atau jalan pintas yang berbahaya. Kejujuran, kesetiaan, dan rasa hormat antara anggota keluarga adalah fondasi yang tidak boleh dikorbankan. Sekali fondasi itu runtuh, akibatnya tidak hanya menghancurkan pelaku tetapi juga anak-anak dan generasi berikutnya. Jika Anda merasa kisah ini memberikan pelajaran penting, jangan lupa tekan tombol subscribe, berikan like, dan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Dukungan kecil dari Anda akan sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah nyata penuh hikmah dan peringatan bagi kita semua. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita terbaru di channel ini.